Bantu Rusia perang dengan Ukraina. Belarusia angkat senjata nuklir menggunakan pesawat tempur. Perang antara Rusia dengan Ukraina semakin panas. Bahkan kali ini senjata nuklir telah dimobilisasi untuk segera digunakan. Setelah sebelumnya Rusia digempur banyak negara terkait perang dengan Ukraina. Kini Vladimir Putin dikabarkan bakal dapat bantuan dari Belarusia dengan persenjataan nuklir. Di tengah perang Rusia dengan Ukraina, Belarusia siap menggunakan senjata nuklir dengan target yang telah ditentukan jika negara-negara barat terus melakukan provokasi. Bahkan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan pesawat tempur Su-24 telah diperlengkap untuk membawa persenjataan nuklir. Menurut kantor berita negara Belarusia, Betla, Lukashenko mengatakan bahwa dia sebelumnya telah menyetujui langkah tersebut dengan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin. Belarusia siap untuk menanggapi provokasi serius dari Barat secara instan, Lukashenko memperingatkan. Jika Tuhan melarang beberapa provokasi serius terhadap Belarus terjadi, target kami telah terkunci. Pusat pengambilan keputusan kami tahu mereka, kata Presiden, dikutip dari The Guardian. Hubungan dengan Belarusia tidak boleh diperburuk karena itu juga berarti memperburuk hubungan dengan negara kesatuan Belarusia dan Rusia yang memiliki senjata nuklir induknya. Jika mereka Barat mulai membuat masalah, Belarusia mungkin lebih buruk, tetapi jawabannya akan segera muncul, tegas Lukashenko. Meski tidak memiliki senjata nuklir sendiri, Belarusia merupakan sekutu dekat Rusia dan telah mengizinkan wilayahnya digunakan untuk membuka jalur invasi ke Ukraina. Seorang prajurit Rusia berpatroli di daerah permukiman yang hancur di kota Severodonetsk pada 12 Juli 2022. Di tengah aksi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, kini Rusia bisa semakin terkepung karena 3 negara Eropa bakal bantu Ukraina setelah sebelumnya Amerika Serikat terus mengirimkan senjata. Kabar lainnya, perusahaan tenaga nuklir negara Ukraina mengatakan 1 reaktor di PLTS Zaporizhzhia telah terhubung kembali ke jaringan energi Ukraina. Dalam postingan di Telegram, Energatom mengatakan 1 reaktor tersebut sedang membangun kapasitas dan 5 reaktor lain di fasilitas itu terputus dari jaringan selama berjam-jam setelah dugaan penembakan Rusia pada Kamis kemarin. Hari ini pukul 14.04, salah satu unit pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang ditutup kemarin terhubung ke jaringan listrik, kata Energatom dalam pernyataan. Gedung Putih meminta Rusia untuk menyetujui zona demilitarisasi di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Surat ini terjadi setelah Presiden AS Joe Biden bicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina akan semakin masif. Presiden Vladimir Putin sudah menyetujui dekret untuk meningkatkan jumlah tentara yang ditempatkan di Ukraina dari 1,9 juta menjadi 2,4 juta tentara. Vladimir Putin mengambil keputusan tersebut setelah bulan lalu Direktur Badan Intelijen AS atau CIA William Burns mengatakan ada 15.000 tentara Rusia yang tewas selama menggelar operasi militer di Ukraina. Khawatir armada perangnya melemah, membuat Putin berambisi untuk meningkatkan personel militernya pada 1 Januari 2023 mendatang demi mempercepat invasi dan merebut ibu kota Kiev. Dalam dekret tersebut, Putin tidak merinci bagaimana peningkatan jumlah personel akan dilakukan. Namun menurut informasi yang dikutip dari The Guardian, guna mendukung rencana tersebut, nantinya pemerintah Rusia akan menggelontorkan anggaran yang sesuai untuk para anggota militer. Moskow sejauh ini memilih untuk tidak mengumumkan mobilisasi umum. Baru-baru ini mengintensifkan upayanya untuk merekrut tentara baru melalui apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai mobilisasi rahasia. Jelas Pavel Luzin, ahli militer Rusia. Sebelumnya pada tahun 2017 lalu, Putin dilaporkan telah meningkatkan jumlah armada perangnya dengan menambahkan 13.698 personel militer dan 5.357 non-kombatan. Untuk mendukung perluasan tersebut, sebagian wilayah di seluruh Rusia kini mulai membentuk batalion sukarelawan untuk menampung tentara baru yang berusia 18 hingga 60 tahun. Pemerintah Rusia juga akan menerjunkan kelompok tentara bayaran Wagner untuk memperkuat pasukan garis depan Rusia saat Kremlin menghadapi kekurangan pasukan. Dengan adanya penambahan personel, membuat publik berasumsi bahwa Rusia tidak akan mengakhiri invasinya di Ukraina dalam waktu dekat. Menanggapi rencana Putin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk merebut kembali wilayah timur dan selatan Ukraina yang hilang dan mengesampingkan pembicaraan damai dengan Rusia. Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya telah menghancurkan howitzer M777 buatan AS yang diduga digunakan Ukraina untuk menembaki pembangkit nuklir Zaporizhzhia. Dilansir Al Jazeera, Kementerian mengatakan howitzer itu telah dihancurkan di sebelah barat kota Marhanets di wilayah Dnipropetrovsk, timur tengah Ukraina. Jika Tuhan melarang beberapa provokasi serius terhadap Belarus terjadi,
Target kami telah terkunci. Pusat pengambilan keputusan kami tahu mereka, kata Presiden, dikutip dari The Guardian. Hubungan dengan Belarusia tidak boleh diperburuk karena itu juga berarti memperburuk hubungan dengan negara kesatuan Belarusia dan Rusia yang memiliki senjata nuklir intinya. Jika mereka Barat mulai membuat masalah, Belarusia mungkin lebih buruk, tetapi jawabannya akan segera muncul, tegas Lukashenko. Meski tidak memiliki senjata nuklir sendiri, Belarusia merupakan sekutu dekat Rusia dan telah mengizinkan wilayahnya digunakan untuk membuka jalur invasi ke Ukraina. Seorang prajurit Rusia berpatroli di daerah permukiman yang hancur di kota Severodonetsk pada 12 Juli 2022. Di tengah aksi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, kini Rusia bisa semakin terkepung karena 3 negara Eropa bakal bantu Ukraina setelah sebelumnya Amerika Serikat terus mengirimkan senjata. Kabar lainnya, perusahaan tenaga nuklir negara Ukraina mengatakan, 1 reaktor di PLTS Zaporizhzhia telah terhubung kembali ke jaringan energi Ukraina. Dalam postingan di Telegram, Energatom mengatakan 1 reaktor tersebut sedang membangun kapasitas dan 5 reaktor lain di fasilitas itu terputus dari jaringan selama berjam-jam setelah dugaan penembakan Rusia pada Kamis kemarin. Hari ini pukul 14.04, salah satu unit pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang ditutup kemarin terhubung ke jaringan listrik, kata Energatom dalam pernyataan. Gedung Putih meminta Rusia untuk menyetujui zona demilitarisasi di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Seruan ini terjadi setelah Presiden AS Joe Biden bicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina akan semakin masif. Presiden Vladimir Putin sudah menyetujui dekret untuk meningkatkan jumlah tentara yang ditempatkan di Ukraina dari 1,9 juta menjadi 2,4 juta tentara.